Kenapa? Karena ada perbedaan konteks. Di surat Ibrahim 34 itu nikmat itu digunakan untuk berbuat zalim. Ya, innal insana lazalum, kafar, berbuat zalim dan kufur. Karena nikmatnya untuk berbuat zalim dan berbuat kufur, maka tanya maftuha. Maftuha itu artinya lepas. Lepas. Ya, mabsutah itu lepas. Itu artinya nikmat kalau digunakan untuk zalim dan kufur, maka nikmatnya akan lepas, akan hilang, tidak ada barakah, tidak ada kekuatan pada nikmat. Berbeda dengan surat An-Nahl 18, karena innallaha ghafurun rahim. Nikmat digunakan mencari ampunan dan rahmat Allah. Jika nikmat digunakan mencari ampunan dan rahmat Allah, maka nikmat Allah dalam bentuk marbutah. Marbutah itu artinya diikat dengan kuat. Nikmatnya kokoh kalau kita menggunakannya untuk mencari ampunan dan rahmat Allah. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Ibrahim ayat 34 dan surat Al-Ahzab ayat 72. Kita baca ayatnya. Surat Ibrahim 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan dia Allah telah memberikan kepadamu semua yang kamu minta kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia sungguh zalim dan kufur kepada Tuhan. Itu Ibrahim 34. Al-Ahzab 72, kata Allah, inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan al-amanah. Amanah itu ya, ada yang memahami agama, ada yang memahami Al-Quran, ada yang memahami jabatan, kekuasaan, kekhalifahan dan seterusnya, kepada langit, kepada bumi, gunung-gunung, tapi semua menolak memikulnya karena mereka takut tidak akan mampu memikulnya. Dan manusialah yang memikulnya. Sesungguhnya manusia adalah sangat zalim dan bodoh. Itu artinya Al-Ahzab 72. Nah, surat Ibrahim 34 itu bicara tentang nikmat Allah kepada manusia dan kemurahannya dalam memberi semua yang diminta makhluk. Jadi Allah menjamin apapun yang kalian minta itu pasti diberi. Cuman kadang-kadang menunggu waktu yang tepat, atau ya pemberiannya lebih daripada yang kita minta, atau diganti ke bentuk lain. Tapi yang pasti kata Allah, semua yang kamu minta pasti diberi oleh Allah. Nah, dan karena manusia diperintahkan menunaikan hak-hak Allah sebagai bentuk syukurnya. Jadi ketika manusia sudah banyak mendapatkan pemberian dari Allah, maka Allah minta manusia itu agar menunaikan hak-hak Allah, yaitu beribadah. Ya'malu ala Daud syukran. Ya, bersyukur itu ya bentuknya beramal saleh, berbuat baik. Sementara surah Al-Ahzab ayat 72 itu bicara dengan konteks amanah. Jadi manusia diberikan amanah. Yang amanah itu beragam ya, maksudnya. Dan ketika manusia diberikan amanah, maka dia diperintahkan memenuhi hak-hak manusia. Ketika manusia mendapatkan amanah, ya, ada yang mendapatkan harta, ada yang mendapatkan keluarga, anak, istri, ada yang mendapatkan jabatan, kekuasaan, maka Allah perintahkan manusia agar
memenuhi hak-hak makhluk. Nah, ketika Allah memerintahkan agar manusia memenuhi hak-hak Allah, ya, di surat Ibrahim ayat 34 tadi, maka Allah menutup ayatnya dengan kalimat innal insan lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia sungguh zalim dengan nikmat Allah dan sungguh kufur dengan nikmat Allah. Jadi innal insana lazalumun kafar. Sementara di surat Al-Ahzab tadi ayat 72 itu ketika manusia diperintahkan memenuhi hak-hak makhluk ketika diberi amanah, maka ayat itu dengan kalimat innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah sangat zalim dan bodoh. Nah, ada hal yang menarik secara struktur. Ketika Allah berbicara dalam konteks nikmat, ya, yang manusia disuruh bersyukur, maka manusia yang zalim terhadap nikmat Allah itu diungkapkan dengan pola khabar mufrad namanya. Innal insana lazalumun kafar. Jadi al-insan itu mubtada, dia menjadi isim inna. Lazalumun dia menjadi khabar, predikat namanya. Tapi zalum itu namanya khabar mufrad, tunggal. Berbeda dengan ketika Allah bicara tentang, ya, manusia zalim terhadap hak-hak manusia ketika diberi amanah seperti jabatan, kekuasaan, maka kata zalim diungkapkan dalam pola khabar jumlah. Innahu kana zaluman jahula. Innahu, damirhu itu isim inna namanya, ya, kana zaluman jahula itu jumlah isim kana ada huwa di sana, damir mustatir, zaluman itu menjadi khabarnya, maka khabarnya disebut khabar jumlah. Nah, secara semantik khabar jumlah itu lebih kuat dari khabar mufrad. Kenapa? Karena kalau khabar jumlah dia predikatnya berbentuk kalimat, ada struktur yang membangun beberapa kata. Sementara khabar mufrad yang satu kata, kata tunggal. Tentu, ya, struktur jumlah lebih kuat dari struktur mufrad. Maka kezaliman, ya, manusia jika diberi amanah itu jauh lebih kuat, ya, daripada kezaliman ketika diberi nikmat. Jadi orang kalau, ya, diberi nikmat misalnya sehat, lalu dia zalim tidak bersyukur, ya paling dia hanya dirinya saja. Paling kalau orang satu dua orang yang bisa dia celakai. Tapi kalau orang diberi jabatan seperti dia mendapat, ya, kekuasaan menjadi presiden, ratusan juta orang bisa dia zalimi. Karena kezalimannya lebih kuat dengan jabatan amanah, maka struktur khabarnya berbentuk jumlah. Innahu kana zaluman jahula. Karena orang kalau punya jabatan, ya, kekuasaan, diberi amanah dengan jabatan, kekuasaan, kalau dia ingin berbuat zalim, maka kezalimannya jauh lebih kuat. Itu kenapa kezaliman orang yang diberi amanah seperti jabatan itu dalam khabar jumlah, innahu kana zaluman jahula. Tapi ketika orang diberi nikmat seperti diberi nikmat harta, ya, diberi, ya, nikmat sehat, dia zalimnya sedikit. Makanya khabarnya mufrad, innal insan lazalumun. Innal insan lazalum, dia kezalimannya ya kecil. Makanya khabarnya mufrad, bukan khabar jumlah seperti orang yang dapat amanah seperti kekuasaan tadi yang bisa berbuat zalim dalam skala yang lebih besar. Makanya jumlah dalam bentuk khabar jumlah diungkapkan oleh Allah. Nah, selain itu ada hal yang menarik juga di surah Ibrahim 34 dikatalah in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kata nikmat dalam Ibrahim 34 ditulis dalam bentuk tamabsutah namanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi, tanya mabsutah,
terbuka tanya, padahal tanya harusnya marbutah. Coba bandingkan An-Nahl ayat 18. Ya, An-Nahl 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sama. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa kamu hitung. Jadi redaksinya sama. Di Ibrahim 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, nikmatanya ta mabsutah, tanya terbuka. Ya, tanya maftuhah dan mabsutah. Tapi di surat An-Nahl 18, wa in ta'uddu ni'matallah, ta'nya itu marbutah, diikat. Kenapa? Karena ada perbedaan konteks. Di surat Ibrahim 34 itu nikmat itu digunakan untuk berbuat zalim. Ya, innal insana la zalum, kafar, berbuat zalim dan kufur. Karena nikmatnya untuk berbuat zalim dan berbuat kufur, maka tanya maftuha. Maftuha itu artinya lepas. Ya, mabsutah itu lepas. Itu artinya nikmat kalau digunakan untuk zalim dan kufur, maka nikmatnya akan lepas, akan hilang. Tidak ada barakah, tidak ada kekuatan pada nikmat. Berbeda dengan surat An-Nahl 18, karena innallaha ghafurun rahim. Nikmat digunakan mencari ampunan dan rahmat Allah. Jika nikmat digunakan mencari ampunan dan rahmat Allah, maka nikmat Allah dalam bentuk marbutah. Marbutah itu artinya diikat dengan kuat. Nikmatnya kokoh kalau kita menggunakannya untuk mencari ampunan dan rahmat Allah. Begitu rahasianya, perbedaan redaksi di penutup ya surat Ibrahim 34 dengan surat Al-Ahzab ayat 72. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.